Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Yandri Wibowo Nababan, mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester yang kelima. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dalam meningkatkan kemampuan menulis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cara meningkatkan kemampuan menulis, dan sekarang kita akan membahas tentang strategi yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan menulis. Adik-adik, sebelum kita menulis, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mahir dalam menulis. Yang pertama adalah kita harus mengenal abjad. Mengenal abjad itu adalah hal dasar yang akan kita lakukan untuk memulai kegiatan menulis. Adik-adik sudah tahu kan seperti apa abjad itu? Berapa abjad dan seperti apa bunyi-bunyi abjad? Abjad itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Itu adalah abjad. Jadi kita di sini belajar mengenal abjad terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang kedua adalah kita harus latihan. Adik-adik, untuk mahir dalam menulis kita perlu latihan. Latihan apa yang perlu kita gunakan untuk menulis? Adik-adik pasti tahu cara untuk menulis adalah dengan kita memegang pensil baru menuliskannya dengan baik dan cermat. Adik-adik, ternyata semuanya adalah butuh latihan. Untuk mahir dalam menulis, kita harus kerja keras, kita harus latihan. Dalam latihan, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap memegang pensil. Adik-adik, yang pertama kita pelajari adalah memegang pensil. Ada berbagai macam cara untuk memegang pensil dalam menulis. Betul adik-adik? Itu adalah bagaimana cara kita nyaman dalam memegang pensil. Adik-adik, ada yang memegang pensil seperti ini, ada yang memegang seperti ini, ada seperti ini. Cara memegang pensil itu berbeda-beda, dimana bagaimana nyamannya adik-adik memegang pensil. Baru setelah kita memegang pensil, lalu kita mencobanya menuliskannya ke buku. Apakah sudah nyaman? Itu adalah langkah berikutnya. Setelah kita memegang pensil, setelah kita nyaman dalam memegang pensil tersebut, kemudian kita menuliskannya di dalam buku. Apakah adik-adik sudah lebih nyaman lagi? Apakah bisa dilanjutkan? Jika sudah nyaman, kita pergi ke tahap selanjutnya, yaitu mengamati huruf. Sebelum kita menuliskannya, kita mengamatinya terlebih dahulu. A, B, C, bagaimana huruf A, seperti apa bentuknya huruf A, seperti apa bentuknya huruf B, C, D, sampai selanjutnya sampai Z. Kita di sana memperhatikan huruf-hurufnya adik-adik. Di sana kita memperhatikan bentuknya seperti apa, A seperti apa, B seperti apa, begitu sampai selanjutnya. Setelah itu, lalu kita latihan menulis halus kasar. Di mana di situ kita menulis pelan-pelan bagaimana cara memindahkan apa yang kita lihat ke dalam sebuah tulisan. Misalnya kita lihat A, oh A bentuknya seperti ini, lalu kita tuliskan ke dalam buku A seperti apa, B seperti apa. Pastinya adik-adik kalau baru pertama belajar menulis itu tulisannya tidak langsung bagus, karena adik-adik pasti awalnya kita sulit untuk membacanya. Bentuknya aneh-aneh, bentuknya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu adalah kesulitan pertama yang kita lalui ketika belajar menulis. Kita sulit memahami dan kita sulit memindahkannya adik-adik. Baru setelah kita menulisnya, mungkin kita bisa membacanya, bisa dibaca atau tidak, bisa diperbaiki. Kalau kurang pas diperbaiki lagi. Baru langkah selanjutnya adalah mengikuti instruksi dari guru. Misalnya itu ada guru yang kasih dikte. Misalnya anak-anak tuliskan huruf B. Seperti itu. Lalu kita menuliskan huruf B.
tanpa melihat dari buku, karena kita sudah belajar menuliskannya seperti biasa. Misalnya kalau latihan yang pertama itu adalah menulis huruf A, lalu kita menulis huruf A satu lembar, A, B, menulis B satu lembar, B. Jadi sesudah itu guru akan mendiktekannya untuk lebih agar kita lebih paham tentang tulisan tersebut. Setelah itu pelajaran langkah yang berikutnya adalah kita akan melengkapi sebuah huruf-huruf yang hilang. Misalnya ada sebuah kalimat, lalu sebuah kata, lalu kita belajar memasukkan kata yang hilang, huruf yang hilang, ataupun dengan cara mempertebal garis putus-putus. Itu adalah langkah yang berikutnya dalam latihan menulis. Lalu dalam menulis bisa diterapkan metode eja. Metode eja ini sama seperti kita membaca. Jadi metode eja ini kita menulis satu-satu huruf, A, B. Setelah kita paham huruf-huruf tersebut, kita menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi suku kata. Menjadi kita tulis BA, TU, seperti itu adik-adik. Setelah kita paham dari huruf menjadi suku kata, lalu kita pergi menjadi ke kata. Kita belajar menuliskan kata, satu kata, misalnya buku, pulpen, baju, ibu. Setelah ke tahap itu, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kalimat. Di kalimat itu kita menuliskannya secara utuh. Saya pergi ke sekolah. Saya membereskan tempat tidur. Nah, setelah di situ, setelah kita mahir menulis dari huruf ke suku kata, dari suku kata ke kata, dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf. Itu adik-adik yang pertama, yaitu menggunakan metode eja. Baru bisa juga menggunakan metode SAS, struktur analitik sintetik. Oh ya adik-adik, dalam membaca juga tadi ada menggunakan strategi SAS. Dalam menulis juga demikian adik-adik. Kita akan belajar menulis menggunakan metode SAS. Tadi pada membaca kita juga sudah menjelaskan SAS. Di sini juga menulis kita menjelaskan SAS. Di mana SAS ini kita akan diberikan guru sebuah kalimat. Budi pergi ke sekolah. Setelah kita menulis, setelah guru memberikan tulisan tersebut, lalu kita menyalinnya ke dalam buku. Budi pergi ke sekolah. Setelah itu di tahap kedua kita memisahkan kalimat itu menjadi beberapa kata. Kita pisah-pisah menjadi Budi pergi ke sekolah. Budi pergi ke sekolah. Itu adalah 4 kata. Jadi kita memisahkannya dari kalimat menjadi kata. Kemudian setelah ke kata, kemudian adik-adik kemana lagi? Iya, ke suku kata. Dari suku kata menjadi ke huruf. Iya, dari suku kata kita menjadi ke huruf satu persatu. B, U, D, I, P, E, R, G, I, K, E, P, A, S, A, R. Kita tulis satu persatu huruf tersebut. Itu menggunakan metode SAS, struktur analitik sintetik. Berikutnya adalah menggunakan metode global. Metode global juga demikian, kita diperkenalkan sebuah kalimat. Lalu kita menulis kalimat tersebut, mengubahnya menjadi kata, menjadi huruf kata. Itu sama juga seperti SAS dan metode lainnya. Yang penting di sini diajarkan agar adik-adik lebih paham dalam menulis, lebih terampil, lebih cepat, lebih bagus. Itu adalah metode-metode yang digunakan agar adik-adik paham atau terampil dalam menulis. Kemudian adik-adik ada juga digunakan beberapa strategi untuk meningkatkan pengetahuan dalam menulis atau meningkatkan kemampuan dalam menulis. Yang pertama itu adalah strategi menulis langsung.
di mana strategi ini guru itu mengajarkan kepada kita untuk menulis secara langsung. Misalnya adik-adik guru kalau memberikan, misalnya Bapak memberikan teori, pasti adik-adik akan bingung, bosan, menjadi takut, menjadi lain-lain. Itu adalah cara yang salah. Ada strategi ini digunakan untuk memberi kebebasan kepada siswa. Apa yang ada di pikirannya, mereka bebas menulisnya. Dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, apa yang mau ditulis, bebas. Itu adalah strategi menulis langsung. Jadi mereka tidak perlu takut. Mereka tidak perlu berpikir apakah tulisannya bagus, tidak. Mereka hanya menuangkan apa saja yang ingin ditulisnya. Apakah tulisannya rapi, tidak rapi, sejalan, tidak sejalan. Itu adalah diberi kebebasan kepada mereka agar mereka meningkatkan kemampuan berpikir, juga kemampuan menulis mereka. Mereka tidak dibatasi adik-adik. Jadi mereka juga bebas mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Misalnya pulpen dia ungkapkan pulpen, meja dia ungkapkan meja, ibu, ayah, terserah. Yang kemudian adalah menulis awal dan akhir. Ini adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis juga adik-adik. Di sini anak-anak akan diberi kebebasan, misalnya Bapak Ibu guru menuliskan kata air di depan. Jadi Bu guru mengatakan anak-anak, apakah Bapak guru juga mengatakan anak-anak apakah memiliki pengalaman tentang air? Mungkin semua anak-anak adik-adik akan berbeda-beda. Misalnya yang satu, oh iya saya pernah mandi dengan air. Misalnya yang sebenarnya lagi, saya jalan-jalan di air, mandi-mandi di air, berenang. Mungkin pengalaman lain juga, saya menelan air. Terserah adik-adik. Jadi ketika Bapak guru menuliskan air di depan, Bapak guru akan meminta adik-adik untuk menuliskan apa yang ada di pikirannya tentang air tersebut. Lalu para murid-murid akan menuliskan tentang air. Setelah itu murid-murid disuruh bergabung beberapa kelompok atau teman sebangku untuk mendengarkan apa yang diceritakan, apa yang ditulis oleh temannya tersebut, atau membacakan hasil tulisan dari temannya tersebut. Lalu mereka bergantian untuk membaca apa yang dituliskan oleh temannya tersebut. Setelah itu mereka diminta kembali untuk menuliskan apa yang diceritakan atau apa yang dituliskan teman sebangkunya. Jadi mereka bertukar. Yang satu menulis punya teman yang B, yang B menulis punya teman yang A. Seperti itu adik-adik. Jadi di situ mereka akan terampil sambil memberikan pengalaman-pengalaman mereka. Yang berikutnya adalah model menulis non-linear. Artinya adalah bahwa siswa diberikan juga kebebasan untuk menulis. Misalnya siswa tidak dipaksa untuk menulis sesuai urutan. Misalnya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Siswa tidak dipaksa untuk menulis sesuai urutan. Jadi di sana siswa diajari untuk belajar menulis, untuk menuliskan apa yang dia inginkan tanpa memperhatikan urutan-urutan tertentu. Karena yang dilatih di sini adalah keterampilan menulis. Jadi di situ siswa diberikan kebebasan untuk menulis tanpa sesuai urutan. Yang berikutnya strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis dan juga keterampilan berbahasa siswa, sekaligus bisa digunakan dengan bermain-main dengan bahasa. Strategi ini adalah strategi yang sangat bagus diberikan kepada anak-anak didik. Bermain-main dengan bahasa. Misalnya kita bentuk sebuah kelompok, beberapa kelompok. Setelah beberapa siswa dibentuk kelompok, misalnya satu kelompok 5 orang dibentuk menjadi 5 kelompok. Jadi setelah siswa dibentuk menjadi kelompok, guru akan memberikan sebuah kata atau menjadi sebuah kalimat. Misalnya saya adalah anak yang rajin. Guru menuliskan saya adalah anak yang rajin. Jadi tiap kelompok itu diberi satu orang membuat satu kalimat. Misalnya ibu memberikan saya adalah anak yang rajin. Kelompok pertama, orang pertama melanjutkan ke
kalimat berikutnya, saya adalah anak yang rajin, juga anak yang pintar. Lalu dilanjutkan dengan orang yang berikutnya membuat kalimat, melanjutkan kalimat yang sebelumnya. Lalu sesudah itu diberikan lagi kepada orang ketiga melanjutkan kalimat yang sebelumnya. Jadi itu akan membentuk sebuah paragraf. Jadi mereka bermain-main dengan kalimat atau dengan bahasa. Mulai dari satu kalimat diberikan oleh guru, diberikan ke orang pertama, diberikan ke orang kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu itu akan menjadi sebuah paragraf. Demikian juga ke kelompok berikutnya hingga ditemukan beberapa hasil dari tiap kelompok. Itu adalah bermain-main dengan kata-kata atau dengan bahasa. Yang berikutnya adalah melakukan kuis. Kuis ini bisa diberikan tergantung kepada guru. Jadi bisa kuis untuk 1 bulan 1 kali, 1 semester, atau setengah semester, atau di pertengahan semester, seperti itu adik-adik. Jadi kuis ini bisa menyangkut tentang tanda-tanda baca, menulis tanda baca, menulis kata kerja. Di situ bisa diberi kuis-kuis untuk mengetahui sudah seberapa paham siswa dalam menulis. Itu adik-adik. Yang pertama itu adalah bermain-main dengan angka. Yang kedua itu tentang membuat kuis. Yang berikutnya memberi atau mengganti akhir cerita. Adik-adik ada yang suka mendengarkan cerita? Ya, ada yang suka menulis cerita? Ya, adik-adik di sini strategi yang berikutnya adalah mengganti atau memberikan akhir cerita. Adik-adik akan guru akan memberi beberapa cerita, memberi sebuah cerita kepada adik-adik. Setelah adik-adik membaca cerita tersebut, kita atau adik-adik akan diminta mengganti akhir ceritanya seperti apa. Misalnya akhir ceritanya adalah cerita biasa misalnya, dan adik-adik akan mengganti akhir ceritanya jadi seperti apa, jalan ceritanya akan seperti apa. Seperti itu adik-adik. Misalnya seorang pangeran terjatuh lalu meninggal, seperti itu adik-adik. Dan selanjutnya, dan adik-adik akan mengganti jalan ceritanya. Itu adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis. Dari pangeran meninggal jadi adik-adik seorang pangeran terjatuh, dan seorang perempuan atau seorang gadis menolong pangeran tersebut dan membawanya ke sebuah rumah untuk dirawat. Seperti itu adik-adik. Jadi kita adik-adik akan mengganti akhir ceritanya seperti apa. Itu adalah kegiatan yang menarik untuk menambah keterampilan, meningkatkan keterampilan menulis. Yang berikutnya adalah menulis meniru model. Ini misalnya adik-adik akan mengumpulkan beberapa buku atau beberapa cerita atau beberapa karangan. Setelah kita mengumpulkannya, lalu kita membacanya, kita menelitinya, kita melihat buku tersebut satu persatu. Hingga jika kita sudah siap membacanya, kita akan mengurutkan seperti apa modelnya, seperti apa jalan ceritanya, seperti apa pertama, kedua, pembukaan, sampai terakhirnya. Lalu setelah kita membuatnya, setelah kita membaca, kita mengumpulkan buku, kita membaca, kita membuat model-modelnya, lalu kita akan membuat cerita atau membuat informasi yang sama persis dengan itu, tapi dengan jalan yang berbeda, dengan cerita berbeda, tapi jalannya sama seperti itu adik-adik. Jalan atau modelnya persis seperti buku itu, tapi dengan karangan kita sendiri. Itu adalah meniru model tersebut. Itu adalah strategi yang berikutnya. Lalu yang terakhir adalah menulis di luar kelas. Adik-adik pasti banyak hal yang adik-adik sukai. Misalnya menulis cerita, menulis pengalaman, menulis puisi, menulis apa yang disukai, menulis buah-buahan. Jadi menulis di luar kelas ini adalah kita menuliskan apa yang ingin kita tuliskan. Kalau di sekolah kan kita menuliskan huruf-huruf, kita menuliskan materi, kita menuliskan lain-lain. Tapi menulis di luar kelas ini adalah kita menuliskan, kita membuat sesuka hati. Misalnya kita mengambil buku, kita warnai buku itu, kita beri warna-warna yang baik, lalu kita tuliskan apa yang kita sukai,
lagu apa yang kita sukai, warna apa yang kita sukai, sehingga itu akan menimbulkan semangat kita untuk menulis. Itu adalah strategi yang berikutnya tentang cara meningkatkan kegiatan menulis, yaitu menulis di luar kelas. Demikian adik-adik pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Sekian dan terima kasih.